Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera bagi kita semua ya. Amin. Saya izin nggak pakai masker ya supaya enak ngomongnya ya. Ya, jelas. Oke, pagi ini saya sampaikan terkait safety ya, terkait keselamatan kerja kita. Poin penting pada saat COVID ya. Jadi ada beberapa tips bagi pekerja. Saat COVID kita kan aktivitas di luar ya. Ini tips, beberapa tips saat bekerja di luar ruangan ya. Dalam beberapa bulan terakhir ya, kita perhatikan bahwasanya di negara kita kan ya, itu lagi ada pandemi COVID ya kan, COVID-19. Nah, kita di beberapa perusahaan dituntut sebagian untuk bekerja di rumah ya, bekerja di rumah. Tapi pada kenyataannya untuk tuntutan pekerjaan kita seperti driver atau di luar dari itu ya, seperti misalnya pedagang dan lain-lain, mereka tidak memungkinkan untuk melakukan itu kan ya. Jadi di satu sisi kita dituntut untuk memenuhi kebutuhan, benar kan? Betul. Nah, untuk memenuhi kebutuhan keluarga, di satu sisi kita harus tanggap terhadap pandemi ini, ya kan? Sebagai kepala keluarga, kita dituntut untuk memenuhi kebutuhan anak istri. Tapi di sisi lain kita berhadapan dengan menjaga kondisi kita untuk selalu bisa bekerja dan berproduktif bagi keluarga kita, ya. Jadi yang pertama, bagi teman-teman, pastikan kita saat bekerja kita selalu bertawakal lah. Bertawakal kepada Tuhan Yang Maha Esa ya, sesuai dengan agama dan keyakinannya masing-masing ya. Salah satu bentuk tawakal kita, contoh kita menggunakan masker ya. Jadi kita tawakal itu bukan berarti berserah diri tidak melakukan apa-apa, benar nggak? Ya. Jadi kita tetap bisa bekerja, kita gunakan masker, kemudian kita jaga jarak ya, jaga jarak, physical distancing, bukan hanya sekedar social distancing tapi physical distancing 1,5 meter antar kawan pada saat berbicara, pada saat kita berkumpul, ya kan? Nah, itu salah satu bentuk respon kita terhadap pandemi ini. Jadi kita di satu sisi harus tetap produktif, di satu sisi kita harus tetap siap terhadap kondisi yang ada. Kemudian yang kedua, kita harus bersihkan diri kita. Bersihkan diri yang dimaksud apa? Contoh, pada saat kita pulang ke rumah, jangan langsung bersentuhan dengan anggota keluarga, terutama anak-anak, ya kan? Keluarga, istri, anak. Ya kita mandi dulu lah, ya, buka pakaian dulu, mandi dulu. Kemudian cuci tangan, ya, cuci tangan, cuci kaki, mandi bersih. Itu salah satu bentuk kita terhadap pandemi ini, ya. Kemudian yang ketiga, kita mencuci benda atau pakaian yang sering kita gunakan. Jadi saat kita pulang kerja, kita cuci pakaian itu, ya, kita bersihkan alat-alat bekas minum kita, ya kan? Karena kita nggak tahu nih, kita pulang, kita peluk anak kita, ternyata badan kita membawa virus, ya. Nah, salah satu bentuk kita terhadap kondisi COVID ini yaitu kita menjaga kebersihan diri kita tadi, ya. Kemudian yang keempat, kita mengkonsumsi makanan sehat. Makanan sehat seperti apa, ya? Ikan bandeng, ya. Buah-buahan, sayur-sayuran, ya kan? Vitamin. Tujuannya apa sih? Supaya imun kita selalu terjaga, ya. Imun kita selalu terjaga, sehat,
ya kan? Karena virus ini sebenarnya kalau dilihat perkembangannya virus apa ya, virus flu biasa sebenarnya. Cuman karena kita stres, panik, ya kan, terbawa situasi pandemi yang berita-berita yang penuh tekanan, ya kan, jadi kita terprovokasi bahwa kita tertekan sehingga kita udah imun kita turun, ya. Jadi imun itu bukan hanya sekedar vitamin atau apa, tapi pola pikir kita, ya, pola pikir kita di lingkungan kerja kita, ya, yang biasanya kita sering naik tensi ya diturun-turunin lah, ya. Jangan ini ya, semua itu bisa dibicarakan, ya kan, jaga kondisi kita, ya kan, apa namanya, slow tapi jalan Pak, kerja gitu kan. Ini Jangan slow tapi slownya kemana-mana, slownya kendu, ya kan. Nah, ya. Terus kemudian yang kelima, rajin berolahraga, ya. Olahraga itu nggak harus berat, misalnya kita main bola atau enggak. Kalau sudah umur kayak kita ini, jalan kaki pun dihitung olahraga, Pak. olahraga malam. Cari depan ke sini. Aktivitas produktif, berkebun di rumah, ya kan. Kalau sudah di rumah, ya kan, kita apa namanya, kita bercocok tanam misalnya, ya kan, mancing tapi waktunya, Pak, ya. Olahraga malam yang bagus. Mancing di rawa, Pak. Dijaga, waktunya dijaga. Olahraga teratur dan tidur yang cukup. Ya, cukupnya berapa? 7 jam sampai dengan 8 jam sehari. Ya, kalau teman-teman yang kerjanya sampai malam, misalnya sampai jam 11 baru sampai rumah, istirahat tidur, ternyata cuma 5 jam, pagi harus bangun lagi, bayar hutang tidurnya keesokan harinya, karena siangnya kita kan free panjang tuh, ya kan. Bayar hutang tidurnya, cukupkan tidurnya, ya kan, supaya kebutuhan tidur kita terpenuhi. Manusia itu kalau ya, coba aja kita bergadang 2 hari 3 hari, itu rasanya gimana kepala ini? Molor. Pening banget gitu kan, berat mata kan. Nah, itu tergantung Pak, kalau anggur, kalau ini kalau dompetnya pas ya itu biar nggak tidur tuh. ya, tapi sejauh mana dia bisa bertahan, Paling ya 2 kan? hari. Sampai kapan? Sejauh mana dia bisa bertahan, ya. Jadi kita mengemudikan kendaraan itu, kita lengah 1-2 detik pun itu berpengaruh, Pak. Kita tidur microsleep namanya, slep gitu aja, mobil itu nggak tahu kemana sudah, ya. Ya, kejadian terakhir fatality, kejadian terakhir LV yang terbalik, ingat kan, AMM kemarin kan, itu karena dia kurang tidur, Pak. Kurang tidur, hanya habis dari simpangan itu kan stop, rambu stop, dia mau terus itu langsung belok ke kanan, naik tanggul. Jaraknya berapa meter, Pak? Sini gitu aja kan, 15 meter paling. Itu karena dia slip, microslip namanya, ya. Jadi mungkin dia habis begadang, mungkin begadangnya bukan tadi malam, 2 hari atau 3 hari yang lalu, tapi setelah dia begadang itu dia belum melunasi hutangnya, hutang tidurnya, ya. Ya, jadi efektifkan masa tidur kita di rumah. Tidur itu bukan sembarangan, ya, bukan sepele masalah molor doang gitu kan, mimpi kita, gitu kan, ya, tapi dampaknya, efeknya bagi tubuh juga. Orang bisa kena tensi karena kurang tidur, bisa, ya kan. Apalagi yang umur 30 tahun ke atas, ya. Pokoknya bikin hati selalu ceria lah, ya, ceria, happy, ya kan. Apa yang bisa dilakukan di rumah, mau berkebun, mau bertani, mau silakan, mau melihara burung, ya, mau melihara ayam, Kolam. ya kan. Kalau saya ikan, Iya. ini kan, Saya mau melihara burung, sudah ada burungnya masing-masing, jadi pelihara masing-masing. ya, gitu ya. Mungkin cukup pagi ini. Sebelum saya akhiri, ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Semangat pagi. Dan bubar dulu.